akan bercerita mengenai pengalaman saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional. Saya Rio Widodo, guru PJOK dari SD Negeri 1 Condong yang memiliki pengalaman kerja kurang lebih selama 6 tahun menjadi seorang guru. Saya memberanikan diri untuk mengajar hanya berbekal dari ilmu pengetahuan perkuliahan. Pada masa perkuliahan, saya sebenarnya mendapatkan ilmu tentang implementasi kurikulum 2013 yang pada saat itu menekankan pendidikan berpusat pada murid. Tetapi pada kenyataannya dalam mengajar, saya masih gagap dalam penerapannya. Dulu ada masa di mana dalam pelaksanaan pembelajaran, saya memandang murid adalah kertas kosong yang harus saya isi dengan pengetahuan dan kebaikan. Itu menyebabkan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran seringkali hanya menggunakan metode komando yang mengharuskan murid harus duduk dengan tenang untuk memperhatikan saya sebagai guru. Saya juga mempercayai bahwa hanya buku dan gurulah sebagai sumber pengetahuan mereka. Serta saya juga tidak memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran untuk murid. Dan tentunya semuanya bisa membayangkan betapa jenuh dan takut murid mengikuti pembelajaran saya. Dan pandangan saya dulu, murid itu disiapkan hanya untuk kebutuhan dunia kerja. Karena dalam lingkungan sekolah saya dulu banyak murid yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan saya pun tidak mencari tahu alasan lebih lanjut mengenai kenapa mereka tidak memiliki semangat untuk melanjutkan di jenjang sekolah berikutnya. Di dunia pendidikan, pasti semua guru pernah mendengar semboyan jiwa pendidikan nasional kita, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Bagi saya dulu, semboyan itu hanyalah kalimat yang biasa saja, karena hanya digaungkan ketika upacara pendidikan nasional. Tidak pernah saya mendalami makna semboyan tersebut. Penggerak Angkatan 11, yang dimana cara berpikir saya berubah dalam melihat pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran dapat memberikan tuntunan kepada kodrat anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dengan pendidikan, anak memperoleh merdeka lahir dan batin sehingga tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Disinilah pendidik harus bisa menuntun dan berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan dalam pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah budaya yang dimiliki bangsa, dan kodrat zaman merupakan sistem yang digunakan saat ini. Pengaruh dari budaya asing haruslah dapat disaring dengan catatan budaya luar dapat memperkuat budaya sendiri. Serta Ki Hajar Dewantara juga menekankan jiwa anak pada dasarnya seperti kertas yang sudah terisi tulisan. Akan tetapi, tulisan tersebut masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis-garis samar pada budi pekerti yang bersifat positif pada anak. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya yang dapat menimbulkan tenaga. Setiap sesi di pendidikan guru penggerak, saya selalu berefleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara agar saya bisa mengubah perilaku dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang pendidik. Saya sekarang jauh lebih merasa bahwa saya harus menuntun atau membersamai anak dalam menebalkan garis-garis samar pada anak yang bersifat positif. Sekarang juga saya senantiasa semangat dalam belajar mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ketika pembelajaran pun saya memberikan keterampilan abad 21
kepada anak-anak dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran dan terus memberikan penanaman nilai-nilai budaya lokal kepada anak agar tumbuh menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang baik. Ada beberapa hal yang akan segera saya terapkan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan lebih baik lagi. Kedua, pembelajaran yang berhamba kepada anak. Ketiga, pendidik yang senantiasa menuntun anak dalam mencapai potensi yang maksimal. Keempat, penggunaan media dalam pembelajaran. Saya juga menggunakan media Chromebook agar anak bisa mencari pengetahuan tidak hanya satu sumber pengetahuan, tetapi bisa via internet. Serta menanamkan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran PJOK dalam bentuk permainan tradisional. Saya pun terus memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terima kasih, demikian adalah refleksi mengenai modul 1.1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.